أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا... Baik ya Bunda semuanya, langsung saja eh, kita panggil guru kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Tadi udah open cam, cuman kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Masya Allah. Kang Deden? Kang Deden Alhamdulillah. ya? Kang Dedin Dedin. Ustadz. Kang Ya, Dedin. siap. Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Allah. Ini di mana Ustadz? Ini di pesantren kah atau di rumah? Saya di rumah nih, di Bogor ya. Adem sekali ya, ngelihat backgroundnya. Oh Kayaknya iya. apa beda sama di Tangerang Ustadz. Oh iya. Biar suasananya suasana kampung. Dapat suasana Masya kampung. Allah. Alhamdulillah. Ustaz, kita bahas apa nih malam ini, Ustaz? Malam ini insya Allah kita akan membahas tentang asrarus sholah ya, rahasia-rahasia sholat. Jadi sholat yang kita lakukan 5 kali sehari, 5 waktu dalam sehari itu ingin kita tampilkan nih, sampaikan nih, atau kita ulik ya, apa sih rahasia-rahasianya dari Hmm, sholat, fungsi dan lain sebagainya. jadi ada rahasia-rahasianya, Ustaz ya. Iya, rahasia-rahasianya. Jadi barangkali kita selama ini nih sholat sehari 5 waktu gitu, tapi ternyata Iya, rahasia-rahasia ini ternyata kita belum tahu. Oh, ternyata ini ya, ternyata ini ya. Nah, iya, Insya iya, Allah iya. ya semuanya. Nah, makanya kita simak. Barangkali setelah kita tahu rasa-rasanya, jadi kita nanti sholatnya itu lebih meaningful. Sholatnya itu lebih, oh iya Iya, ternyata gini ya. Gitu ya Ustaz ya? iya, iya. Insya Allah kita bisa meaningful sholat, kita bisa memaknai lagi dan ya banyak hal lah yang Masya mungkin Allah. nanti kita bahas tentang rahasia sholat ini, asal bahasanya dari mana Siap. dan kenapa kita harus sholat dan lain sebagainya. Siap. Insya Baik, Allah. Bunda semuanya. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kepada gurunda kita, Ustadz Muhammad Muslihin. Wa yatafadhal mashkuran. Oke, terima kasih Kang Dedin ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan, ya, terutama pada malam hari ini, insya Allah kita mendapatkan keberkahan malam Jumat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, ya, kesehatan, keafiatan, ya, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, ya, di Quran Holik series, ya. Di Quran Holik ini semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan semuanya membawa kemanfaatan bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, ya, keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh dengan cinta, Nabi yang diberi gelar sebagai
rahmatan lil alamin, ya, yang pembawa rahmat, nabi yang membawa rahmat, yang semoga kita semuanya kelak di akhirat, ya, bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Dan semoga kita bisa menatap wajah indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya juga diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, menyandingkan lutut kita dengan lutut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak salawat, ya, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini saya mengajak kita semuanya untuk mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita ucapkan, yang kita bacakan pada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, membawa kedamaian bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia dan terutama yang kita idam-idamkan adalah dalam kehidupan akhirat kelak. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi oleh Kang Dedin, ya, bahwa eh, yang disampaikan oleh Kang Dedin bahwa pembahasan kita pada malam hari ini adalah asrarus sholat, yaitu mengenai rahasia-rahasia sholat. Apa itu rahasia-rahasia sholat? Namun sebelum kita beranjak atau menjelaskan tentang rahasia-rahasia sholat, tentu perlu kita pahami dan perlu kita ketahui apa itu makna sholat yang sebenarnya. Jadi makna sholat, ya, kalau secara harfiah itu sendiri bermakna doa. Ya, jadi as-sholatu lughatan ad-du'a'u. Jadi sholat itu secara bahasanya adalah doa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita melaksanakan sholat, pada saat kita mendirikan sholat, pada hakikatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariat, ya, mendefinisikan sholat itu sebagai doa yang disampaikan dengan tata cara atau syarat atau rukun yang khas, yaitu dalam bentuk bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Atau ulama fikih menjelaskan bahwa as-salatu itu adalah muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Salat secara syariat yang dimaksud atau yang akan kita bahas di sini adalah salat yang bermakna yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu secara syariat. Kemudian salat juga bisa bermakna silah. Ya, ada ulama yang mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan bahwa salat itu bermakna silah. Silah itu artinya hubungan. Nah, kita mendengar mungkin ada istilah silaturrahim atau silaturrahmi, yaitu hubungan, ya. Jadi salat ini adalah media yang Allah berikan kepada hambanya, ya, sebagai wasilah atau sebagai jalan untuk bercumbu dan merayu kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah silatul mukmin ma'allah. Salat itu adalah hubungan antara orang yang beriman atau seorang mukmin bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga, mi'raj orang yang beriman. Jadi kalau dulu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau bermi'raj, ya, melakukan Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, beliau bertemu atau beliau di sana mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian riwayat untuk
mewajibkan atau bahwa diwajibkannya salat ini kepada hamba-hambanya. Maka kalau Nabi bermi'raj ya bersama malaikat Jibril alaihissalam menuju Sidratul Muntaha, maka yang menjadi mi'raj kita adalah salat itu sendiri. Yaitu di mana salat adalah jalan kita atau tata cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lagi gundah gulana, lagi merasa risau, lagi banyak masalah dan banyak beban dan lain sebagainya, maka satu-satunya tempat kita untuk mengeluh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluh kepada manusia, setiap orang juga punya masalah. Kalau kita meminta-minta terus kepada manusia, semua manusia juga ada jenuhnya untuk dipintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memanggil-manggil kita untuk meminta kepadanya. Di dalam sebuah syair Arab ya, seorang ulama menyatakan bahwa la tas'alan nabaniya adama hajatan. Janganlah engkau meminta kepada manusia satu hajat pun. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abwabuhu la tuhjabu. Yang mana pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Jadi ya kalau kita ingin berkeluh kesah, kalau kita ingin bercumbu, ya caranya adalah salat. Caranya adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta semua hajat-hajat kita yaitu melalui salat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah kalau kita tidak memintanya. Allah itu murka kepada hamba atau kepada kita manusia, orang-orang yang beriman, ya, sebagai kaum muslimin atau orang-orang mukminin. Ketika kita tidak meminta kepada Allah dan kita berharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu marah kalau kita meminta selain daripadanya. Sedangkan wabaniya adama hina yus'alu yaghdabu. Kebalikannya, ya, kalau misalnya manusia kita pinta-pinta terus, ya kita datang kepada dia ya untuk menyelesaikan masalah kita, besoknya lagi kita datang lagi 3 sampai 4 5 kali, maka dia akan marah dan dia akan mengatakan saya pun punya masalah. Oleh sebab itu, salat adalah sebagai wasilah, sebagai jalan kita untuk meminta kepada yang maha menyelesaikan masalah. Kita meminta kepada yang tidak pernah ada rasa jenuh atau tidak pernah jenuh untuk dipinta oleh kita semuanya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, yaitu kata salat, ya, itu kurang lebih disebutkan sebanyak 234. Ya. Di 234. Ya. Di antaranya ada ayat-ayat yang mengisahkan tentang orang-orang yang dijebloskan atau dimasukkan ke dalam neraka, yaitu neraka Sakor, yaitu sebuah neraka yang bernama neraka Sakor atau bisa kita bilang neraka Jahanam, ya. Yaitu ma salakakum fi Sakor. Apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka Sakor? Maka mereka orang-orang yang meninggalkan salat di atas muka bumi ini, di dunia ini akan mengatakan lam nakun minal musallin, atau kami dahulu tidak termasuk, lam nakun minal musallin, atau kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Nah, salat ini pun ya, ini basic atau hal dasar yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya perumpamaan orang yang salat dan orang yang tidak salat itu, Rasul bersabda tidak ada pembeda atau tidak ada perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir kecuali salat. Jadi salat inilah yang membedakan kita sebagai orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman atau orang yang kafir. Di dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW juga bersabda ya, as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang agama. Jadi kalau kita ingin beragama dengan baik,
kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi prasyarat atau menjadi syarat utama adalah salat itu sendiri. Dan di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihin nas yaumal qiyamah as-salat." Bahwa salat adalah hal yang paling pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Jadi kalau salat kita bagus, Bapak-bapak, Ibu-ibu di atas dunia ini, maka insya Allah semua semua amalan-amalan baik kita atau semua amalan-amalan yang kita lakukan selama di dunia juga akan baik kelak di akhirat. Tapi kalau misalkan amalan kita tidak bagus atau sholat kita tidak bagus, mohon maaf, kalau sholat kita tidak bagus, maka semuanya juga tidak akan bagus. Maka caranya adalah mari kita perbaiki sholat kita. Apa sih manfaat dan fungsi sholat itu sendiri? Ya, kita melaksanakan sholat dari bangun pagi, kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, kemudian kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian kita melaksanakan sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Apa sih manfaat dan fungsi dari sholat yang kita lakukan? Yang pertama adalah sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat yang kita lakukan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah mencegah kita daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya sholat itu sholat yang benar maksudnya sholat yang kita renungi atau sholat yang kita lakukan dengan secara khusyuk. Kalau benar kita lakukan, maka insya Allah salat kita akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ada satu bacaan dalam iftitah sebelum kita memulai bacaan Fatihah di dalam salat, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki, kemudian ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah milik Tuhan, pemilik atau Tuhan sekalian alam. Jadi kalau kita renungkan kalau kita bisa mentadabburi makna daripada iftitah ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, maka kita akan menemukan bahwa seluruh aspek kehidupan kita, seluruh gerak-gerik kita, semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merenungi dan ketika kita memaknai yang namanya salat ini, kita bawa dia setelah kita selesai salam, setelah kita selesai berdoa, kemudian kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari dan kita meyakini bahwa hidup mati kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa semua rezeki yang kita makan, yang akan kita makan, itu semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada jalan atau tidak ada alasan untuk kita mencari rezeki yang haram. Dan itu adalah efek dari salat tadi, yaitu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu mencegah kita daripada kekejian dan kemungkaran. Kemudian fungsi salat adalah sebagai petunjuk, sebagai huda, sebagai petunjuk bagi kita semua, di mana baginda Rasulullah SAW, salat itu adalah sumber cahaya. Maka barang siapa yang menjaga salatnya, barang siapa yang istiqomah melaksanakan salatnya, dan barang siapa yang benar-benar termasuk ke dalam muqimunas salat atau orang-orang yang menegakkan salatnya, maka ia juga akan termasuk orang-orang yang selalu akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau ia tidak mampu menjaga salatnya, jikalau ia tidak mampu untuk memelihara salatnya, maka
cahaya pun akan hilang dari dirinya. Maka petunjuk pun akan hilang juga dari dirinya. Kemudian fungsi yang ketiga dari salat itu adalah sebagai sarana kita atau sebagai jalan kita untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Maka minta pertolonganlah engkau atau minta bantuanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah. Jadi sebagian ulama menafsirkan bahwa makna sabar ini adalah puasa, yaitu menahan makan dan minum kita. Kemudian makna sabar ini juga menahan amarah kita. Sabar menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi pada diri kita semua itu adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang sabar, ya, orang yang sedang sakit, ketika ia mengeluh dengan rasa sakitnya, kemudian ia tidak bersabar, maka rasa tidak bersabarnya atau mengeluhnya itu akan membuat dia malah semakin merasa kesakitan. Akan tetapi ketika dia sabar, ketika ia ditimpai penyakit, kemudian bersabar dengan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya itu, masalahnya itu, kegalauannya dan sebagainya itu akan menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan pahala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat menjadi jalan juga untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada tempat kita meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi selanjutnya dari salat? Salat itu juga bisa menjadi pelipur lara. Bagaimana hati kita menjadi tenang, bagaimana hati kita menjadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata li dzikri." Nah, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Nah, jadi salat kita itu tujuannya untuk apa? Ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Jadi orang yang melakukan sholat dengan khusyuk, dengan cara yang benar, ya, dengan ilmu pengetahuan, mengetahui rukun, syarat, ya, sunnahnya yang membatalkan sholat, ya, maka tidak ada jalan bagi setan untuk memberikan dia was-was. Nah, jadi dengan sholat yang seperti itu, maka hatinya akan tenang. Dan fokus daripada niat pertamanya ketika dia mengatakan lillahi ta'ala. Usolli fardas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sengaja melaksanakan salat subuh, fardu subuh, 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jaga niat kita dari awal sampai akhir daripada salam kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya tujuan salat kita, ya fungsi salat kita di antaranya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka hati kita akan menjadi lapang. Maka hati kita akan menjadi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan penuh kesadaran bahwa tidak ada satu urusan pun di dunia ini yang bisa terselesaikan kecuali yang bisa menyelesaikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa pagi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai bukti bahwa tidak ada satu masalah pun itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa dan maha kuasa untuk menyelesaikannya. Di mana
Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang berbunyi Allahumma ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang maha hidup dan maha tegak, birahmatika astagitsu. Saya meminta pertolonganmu dengan rahmatmu, atau dengan rahmatmu aku meminta pertolongan terhadapmu ya Allah. Nah, aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Dan janganlah engkau serahkan kepadaku untuk menyelesaikan satu masalah pun, meskipun itu hanya sekejap mata. Maka hal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau merasa resah atau pada saat beliau sedih atau sedang berada dalam masalah, lalu beliau meminta Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan atau untuk melaksanakan azan untuk supaya beliau bisa melaksanakan yang namanya salat. Kemudian fungsi salat yang berikutnya adalah bahwa salat adalah sebagai jalan kita untuk meraih kebahagiaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin hendak mendapatkan kebahagiaan, maka jalannya adalah sholat. Tetapi itu memang susah, sulit, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu artinya orang yang khudu, benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar merasa bahwa tidak memiliki daya dan upaya di atas dunia ini, bahwa ia tidak bisa menyelesaikan satu masalah pun, bahwa ia tidak bisa untuk mendapatkan sebutir nasi pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di antara ciri daripada fungsi atau manfaat salat ini adalah supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, di mana pada saat kita banyak terikat dengan gemerlapnya dunia, dengan materi yang melimpah, dengan rumah yang kita cintai, dengan pekerjaan yang kita sayangi, dengan harta benda, emas permata, emas intan permata yang kita sayangi. Kemudian kita takut kehilangan semuanya itu, misalnya dengan kematian yang mendatangi kita, maka caranya untuk meraih kebahagiaan, untuk terlepas daripada ikatan-ikatan dunia itu adalah dengan melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Nah, di mana seorang ilmuwan mengumpamakan jadi seorang ulama mengumpamakan bahwa dunia itu ibarat makanan ibaratnya makanan yang penuh dengan bakteri. Nah, kemudian dunia itu bisa diibaratkan seperti lalat, mohon maaf. Seperti lalat yang mana lalat ini memakan bakteri-bakteri atau memakan makanan yang busuk, yang penuh dengan kotoran, bakteri. Nah, kemudian dia mengeluarkan sesuatu atau ada enzim atau zat yang dikeluarkan supaya bakteri ini atau makanan ini supaya bersih, masuk dan dia sehat dalam menjalani kehidupannya. Nah, begitu juga kita manusia, Ketika kita melaksanakan sholat, itu sebagai pembersih. Itu semuanya menjadi satu enzim yang mana membersihkan kotoran-kotoran, yang mana membersihkan atau menghapus bakteri-bakteri yang namanya dunia yang terikat dengan hati kita atau yang masuk ke dalam hati kita. Nah, jadi itulah manfaat-manfaat sholat. Di antaranya sholat itu sebagai jalan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Di mana dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hati kita akan menjadi hidup. Di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat mengatakan, Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamislil hayyi wal mayyiti.
Jadi perumpamaan orang yang di hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang di hatinya atau hatinya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat orang yang mati dan orang yang hidup. Jadi orang beriman itu caranya hidup ya, itu adalah dengan melaksanakan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang mengantarkan dia, ya, mengantarkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, jadi itu ketenangan hati yang akan kita terima ya. Makanya ketika kita sholat, kemudian ketika kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, maka itu ada 3 sebabnya. Yang pertama adalah hubbud dunia, kecintaan kita kepada dunia. Ya, jadi dalam Islam itu ya dijelaskan ya, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa dalam hati kita ini ada satu lubang, ya, di mana lubang itu hanya bisa diisi oleh satu hal, atau oleh satu orang, ya, atau oleh satu perkara, apapun itu. Yang penting hati itu hanya bisa diisi oleh satu. Ketika kita isi hati kita dengan dunia, dengan materi dan lain sebagainya, maka tidak ada tempat bagi Allah di dalamnya. Dan ketika kita isi dengan Allah, maka tidak ada tempat bagi yang lain untuk mengisi hati kita semuanya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kalau misalnya kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, itu cara atau cirinya atau tandanya adalah hubbud dunia, yaitu kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia. Yang kedua adalah wal ghaflatu an dzikrillah, yaitu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hal ini juga yang menjadi tanda bahwa atau sebab bagi matinya hati. Jadi kalau orang yang sudah mati hatinya, ya, ketika ia melakukan maksiat, ya, ketika anggota tubuhnya bermaksiat, kemudian ia tidak memiliki rasa penyesalan, atau ia tidak menyesali atau tidak menangisi maksiatnya, maka orang tersebut memang sudah mati hatinya. Maka orang yang mati hatinya adalah orang yang tidak bisa, atau orang yang tidak mampu, atau orang yang tidak mau dan berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Kemudian bagaimana cara kita menghidupkan kembali hati kita yang sudah mati tadi? Maka cara kita untuk menghidupkan kembali daripada hati kita yang tadi adalah az-zuhdu fid dunia. Zuhud dalam masalah kehidupan dunia. Jadi kita ambil saja dari dunia ini secukupnya saja. Kita ambil saja dari dunia ini, yaitu apa yang bisa membawa kita ya kepada kebahagiaan daripada di dalam akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin menghidupkan hati kita yang sudah mati tadi, maka banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Yang mana dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghidupkan kembali kepada Allah, menghidupkan kembali hati kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan atau akan mentahbiskan bahwa hati kita sebagai hati yang hidup. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin memiliki hati yang hidup, ya, hati yang tidak mati, maka banyak-banyaklah kita berteman, bergaul dengan orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Banyak bergaul dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tanda daripada matinya ya mata hati kita atau hati kita adalah adamul huzni ala ma fata minat ta'at. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ya,
Kalau kita misalnya ada satu ketaatan atau ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terlewat atau tidak kita lakukan, kemudian kita tidak merasa bersedih atau kita tidak merasa bersalah, maka marilah kita berhati-hati bahwa itulah tanda bahwa hati kita telah mati. Kemudian yang kedua, watarkun nadami alama fa'alta minaz zalat. Yang kedua, tanda matinya mata hati kita atau hati kita adalah tidak adanya penyesalan pada saat kita melakukan atau berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Maka bagi orang ya yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rasa sedih atau bisa menangis dari dosa-dosa yang sudah dilakukan, maka beruntunglah Anda, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu sebagai tanda bahwa hati kita masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah kita lalai daripada mengingat mati. Ya, kita merasa bahwa hidup kita ini akan terus-menerus. Sehingga kita mencari ya kekayaan dunia ini ya, kegemerlapan dunia ini ya. Seolah-olah itu semuanya akan kita bisa raih dan kita habiskan semuanya. Nah, semoga kita semuanya ya, kita semuanya termasuk ya orang-orang yang hidup hatinya, kita termasuk orang yang tidak mati hatinya. Dengan cara apa kita? Yaitu dengan cara banyak-banyak mengingat Allah, zikrullah. Dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita merasa ya eh, menyesal atau pada saat kita merasa sedih dan menangisi dosa-dosa kita di masa lalu, maka mari kita tenangkan ya dengan wasilah salat, dengan cara melaksanakan salat. Itu ibadah yang paling utama dari kita semuanya untuk kita semuanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin ada Q&A ya tentang masalah salat yang kita bahas pada malam hari ini. Masya Allah, siap Ustadz. Masya Allah, sudah dijelaskan ya. Kalau Ustadz biasanya apa? Harus ada kitab ya. Enggak juga sih ya, supaya kita tabarukan aja ya. Jadi salah satu Nah, tradisi kita tabaruk, nah, itu. mengambil keberkahan. Nah, jadi katanya kalau kalau ngaji yang benar itu harus ada kitab di depannya. Yang satu itu. Kalau Ya, salah kalau nggak satu ada, tradisi ya yang baik ya. Tradisi yang baik bahwa kita harus mengambil referensi ya secara mubasyarah dan kita mengambil tabarukan ya. Kan nah, ruh-ruh para ulama itu kan tidak mati ya. Nah, jadi hmm, jangan mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Nah, jadi hmm, ketika kita berselawat tadi juga yaitu Rasulullah hadir. Ya. Insya Allah. siap. Seperti Nah, itu. Masya Allah. Siap. Syukran Ustaz atas Ya, afan, afan. pencerahannya tadi. Mm-mm. Kira-kira nih ya, benar semuanya. eh apa dapat insight apa? Terus kira-kira ada yang masih mengganjal nggak gitu tentang sholat yang tadi Mm-mm. oh saya kayaknya masih eh, kurang apa gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Nah, sudah ada nih Ibu Betty. Ya, silakan. Eh silakan Ibu Betty di open mic-nya dikondisikan dulu. Silakan. Ya, sudah Assalamualaikum boleh. Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi fungsi sholat ya, Ustadz, ada Mm. bisa mencegah keji dan mungkar. Ya, Nah, keji dan mungkar itu yang seperti apa gitu? Keji teh gimana, mungkar teh gimana gitu. Itu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. ya. Langsung dijawab ya, Boleh, Ustaz, Kang Dedin langsung. ya. Ya. Nah, jadi kalau
perbuatan keji itu ya, Kang Deden. Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Betty, Ibu Betty. Ibu Betty ya. Ibu Betty yaitu adalah kalau keji itu adalah perbuatan buruk yang kita lakukan ya. Jadi yang kita lakukan dengan lidah kita ya, memfitnah ya, atau membunuh ya, atau kita menyakiti hati orang lain ya, atau kita membuat kerusakan di alam raya ini ya, itu merusak ke makhluk-makhluk Allah ya, tidak menjaga alam, itu adalah perbuatan keji. Sedangkan perbuatan mungkar adalah perbuatan yang mana perbuatan itu membuat kita jauh dari nilai-nilai agama, norma ya masyarakat. Jadi fahsya wa mungkar itu, fahsya itu ya ucapan-ucapan kita ya, membunuh dan lain sebagainya. Sedangkan mungkar itu adalah melakukan sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Betty ya. Makna kekejian dan kemungkaran. Jadi ya keji dan mungkar ini kalau bisa kita ringkas adalah sesuatu yang bertolak belakang ya dengan perintah Allah, maka itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Baik perbuatan kita yang berhubungan dengan Allah atau perbuatan kita yang berhubungan dengan manusia. Seperti itu Mbak Betty ya. Jadi gibahin orang, melakukan fitnah, kemudian apa ya, mencelakai orang ya dengan tangan kita ya kan. Itu adalah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Seperti itu. Ya, perbuatan keji itu bisa juga dicontohkan ya seperti ya berzina, ya, keji, ya, zalim, menyebarkan berita hoak dan sebenarnya seperti itu. Siap. Gimana Ibu Betty? Aman, aman? Ada juga nih yang bertanya nih. Ada yang di kolom chat Ustaz, ada yang bertanya, Ya, mau bertanya bagaimana cara biar tidak meremehkan dosa, maksiat dosa lagi, dan begitu seterusnya. Dan apa dalil Allah yang bagi orang yang meremehkan dosa agar orang tersebut benar-benar jera. ya. Jadi bagaimana cara kita supaya tidak meremehkan dosa ya. Jadi Ya, dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak kita remehkan. Ya, jadi ya dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Kita menyadari ya, ya seperti yang kita sampaikan minggu lalu bahwa satu-satunya yang berhak kita cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasakan atau selalu merasakan adanya syuhudullah ya. Ya, kesaksian Allah Subhanahu wa taala, syahidallah bahwa Allah telah yashhadu dan sedang ya, wa sayashhadu dan selalu akan mengawasi kita. Ya, jadi coba hadirkan ya rasa malu pada diri kita. Seandainya kita melakukan dosa ini, ya, maka yang maha cinta, sang maha cinta akan murka kepada kita ketika kita melakukan dosa tersebut seperti itu. Jadi hadirkan rasa malu. Ya. Nah, kenapa kita meremehkan dosa tadi, Kang Dedin ya? Kenapa kita meremehkan dosa tadi? Ya, karena terlalu sering kita melakukannya. Dia sudah menjadi kebiasaan kita. Dan pada saat kita melakukan dosa tersebut, lalu kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi kebiasaan. Kan hati itu ibarat kaca ya. Ibarat kaca. Jadi kalau kaca itu dia apa ya maksudnya ya, terkena debu ya, ketika dia terkena debu, maka dia langsung harus dibersihkan supaya dia cemerlang kembali. Namun kalau kita biarkan debu tadi, yaitu dosa-dosa tadi itu ya melekat pada kaca tersebut, maka akan susah banget ya, susah sekali bagi kita untuk menghilangkannya. Maka cara menghilangkannya adalah istiqomah dengan melaksanakan sholat. Sholat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kenapa kita bersujud ya, kita menyamakan ya dahi kita atau kita dengan tanah, bahwa kita menganggap bahwa kita ini maha lemah, kita ini maha tidak mampu.
Dan kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan lagi hati kita. Nah, jadi rajin-rajin istighfar, ya. Melakukan dosa yang terbesit dalam hati, astagfirullahalazim. Atau misalnya marah, ya, tidak bisa menahan amarah, istighfar. Ambil air wudhu, laksanakan sholat, baca Al-Quran. Nah, insya Allah itu nanti lama-kelamaan akan membuat hati kita menjadi apa namanya, tidak meremehkan yang namanya dosa-dosa tadi. Jadi istighfar, ya. Istaghfiru robbakum, yaitu minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Masya Allah, siap ya. Jadi eh, jangan sampai berkarat ya, walaupun Ya, jangan sampai ya. berkarat. Jadi kalau nggak dibersihin kelamaan kan jadi berkarat ya, Ustaz. Kalau udah berkarat Berkarat. susah. Mau Susah. digosok-gosok juga Ya. susah ya, Ustaz. Kalau udah kedung berkarat bagaimana? Masih bisa dibersihin. Dengan cara Tapi apa? Banyak istighfar, banyak sholat taubat. Kalau udah terjadi, ya. Nah, ya, jadi kalau ibaratnya beli alat yang lebih bersih lagi, ya, sodakohnya lebih dibanyakin lagi. Taubatnya benar-benar taubat. Ya, bukan hanya diomongin saja gitu kan. Atau tujuannya hanya, ya Allah saya pengen sedih nih dengan dosa saya. Bukan itu. Tapi benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menyesali malah, kok hati saya nggak sedih ya? Kok hati saya meremehkan dosa ya? Jadi dia tangisi itu, hatinya itu. Itu adalah air matanya itu nanti akan bisa menjadi penyubur hatinya biar bisa hidup lagi. Gitu. Jadi ya butuh ekstra, ya. Ekstra membersihkan. Nah, tapi jangan khawatir, ya, ketika tidak ada yang namanya jalan buntu ya dalam Islam, ya. Semua ada jalannya. Dalam keadaan apapun, ya. Mau apa namanya, seberdosa apapun, tidak ada jalan buntu, pasti ada jalannya. Tenang aja. Ya, senang. Tapi baru saha ada effortnya, ya, ada effortnya. Seperti itu, Kang Dedin. siap. Masya Allah ya. Jadi tinggal effortnya aja nih. Kalau Effortnya kitanya aja. terus, nah berarti nanti kalau udah keburu gede, keburu berkarat ya berarti effortnya kita yang harus tambah ya. Effortnya seperti itu. Ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya karena tadi sudah raise hand Pak Suhemi ya, Kang Suhemi dari Tangerang. Mana tadi? Ya, silakan. Silakan Kang Suhemi. Masya Allah. Admin boleh unmute? Silakan. Nggak ada suaranya, ya. Mungkin belum di-unmute. Sudah di unmute tapi sepertinya eh headsetnya sepertinya. Hmm. Iya, belum keluar suaranya. Udah nih, udah. Nah, ada. Siap. Pak Kiai, saya terus terang aja nih. Ada acara sebenarnya, tapi ketika di grup ada rahasia-rahasia sholat, ini saya batalkan. Masya Allah. Jadi Insya Allah. ketika kita mendengarkan ista'inu bisobri wasolah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat ini. Nah, terkadang kita ingin mengetahui makna yang sesungguhnya pada saat rahasia, sedang pada saat Fatihah, apakah pada saat kita duduk di antara dua sujud, apa sedang mana nih yang tentunya ingin merubah hidup dari anak, rezeki, dan rumah tangga. Kira-kira ya, pas lagi momen mana nih yang paling tepat yang disebutkan rahasianya itu? Apaan? Dari Kemiri Ya. Tangerang cukup. Oh ya, siap. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ya, tentu sholat yang benar itu, ya, kalau para ulama itu, ya, Kang Dedin itu, ya, mereka sebelum melaksanakan itu sudah bergetar, ya, jadi sudah bergetar, ya. Jadi sudah kayak mukanya pucat, ya,
kemudian tubuhnya bergetar. Kenapa ya? Ada seorang sahabat ya, sahabat Rasulullah SAW, atau ada seorang cucu baginda Rasulullah SAW yang bernama ya Sayyidina Zainal Abidin Ali bin Ali ya. Ketika beliau hendak melaksanakan sholat, kemudian beliau bergetar, tubuh beliau bergemetar ya. Kemudian muka beliau pucat. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau sampai pucat begini ketika hendak melaksanakan sholat? Kenapa sampai engkau gemetar seperti ini? Bagaimana saya nggak gemetar? Saya hendak berbicara. Saya hendak bermunajat. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta semua alam raya. Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya apa? Ya, ketika kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya setiap momen kita sholat itu kita minta kepada Allah. Ya. Dengan syarat apa? Tadi kesadaran. Ya. Kesadaran bahwa kita benar-benar sedang akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan selama ini yang kita lakukan kan nggak begitu ya. Malah kita terburu-buru, wudunya cepat-cepat, sholatnya diambil yang sunnah-sunnahnya aja ya. Iftitahnya nggak dibaca, ya. Kemudian baca Fatihah saja. Kemudian surah pendeknya nggak dibaca. Ya. Bagaimana kita bisa dinamakan sholat yang benar, ya kan? Hanya menggugurkan kewajiban saja. Nah, sedangkan kapan kita meminta? Pada saat kita melaksanakan sholat itu, pada saat kita melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, makanya kalau nggak salah ya Malik bin Dinar itu yang mengatakan bahwa kita meminta kepada Allah, tapi pada hakikatnya kita tidak meminta. Kenapa kita dikatakan tidak meminta? Kalau bukan karena lapas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mungkin kita nggak akan mengucapkan itu. Yaitu lapas iyyaka itu artinya hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Tapi setelah kita melaksanakan sholat, ya menyelesaikan sholat, itu semuanya terhapus, selesai. Yang terbayang minta tolong sama si A, yang terbayang minta tolong sama si B, yang terbayang kayaknya masalah saya bisa terselesaikan kalau sama si C. Jadi nggak benar-benar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam hadis qudsi itu dinyatakan bahwa itu adalah untuk Allah, milik Allah dan milik manusia. Nah, nanti kita akan jelaskan di Asrarus Shalah berikutnya ya, kalau dikasih pertemuan lagi ya, tentang apa rahasia daripada bacaan sholat ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini sendiri. Nah, kemudian kapan waktu terbaik pada saat kita sholat ya, dan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada saat sujud. Kenapa? Karena paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saat ia melaksanakan sujud. Nah, apalagi sujud terakhir. Dan juga sebagian juga menyatakan bahwa pada saat sebelum salam. Nah, itu boleh kita berdoa tuh. Habis sujud terakhir, kita berdoa baik dengan hati kita atau dengan ucapan ya menggunakan bahasa Arab. Kalau dengan hati boleh kita menggunakan bahasa Indonesia ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan apa? Dengan syarat apa? Harus yakin. Kalau kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten ya. Nah, kadang-kadang kan kita suka begitu ya. Kita nyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan, pemilik semesta alam. Tapi hati kita kemana? Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi hati kita kemana? Kita sholat, ya, dan sudah ada banget kita sama Allah. Kita kalau sama raja, sama atasan, kita nggak berani kita seperti itu. Coba kalau kita ngomong sama bos, majikan, atau orang yang kita anggap menghidupi kita, ya berani nggak kita ngomong sambil kita menoleh ke kanan atau ke kiri? Tapi di hadapan Allah kita berani. Tapi apakah Allah langsung murka? Enggak. Allah suruh lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa hambaku engkau cueki aku. Laksanakan terus sholat sampai engkau bisa menemukanku. Gitu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau majikan, kita kurang ajar sedikit, ya 2 kali, 3 kali langsung pindah jabatan. Langsung
apa namanya, mutasi langsung dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita ngomong ya, kita membaca ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kita nggak hadir, tapi Allah masih kasih kita rezeki. Allah masih mengasihi kita kesempatan untuk bertaubat. Allah masih mengasihi kita kehidupan yang baik. Nah, maka marilah kita perbaiki sholat kita ya. Ya. Jadi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat, ya pada saat kita ruku, pada saat kita berdiri, pada saat kita sujud, pada saat sebelum salam terakhir, ya salam, kemudian pada saat kita mengucapkan Al-Fatihah, yaitu terutama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan benar-benar ya, hati kita mengatakan bahwa hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Seperti itu kira-kira Pak siapa tadi? Pak Suhemi. Ya, Pak Suhaimi. Seperti itu. Kita belajar ya Pak Suhaimi bareng-bareng ya. Bareng-bareng untuk memperbaiki sholat kita. Ya. Seperti Jadi itu, Bung ini Dede. sebenarnya masih ada bahasan selanjutnya Ustaz ya. Jadi ini masih Iya, belum semuanya di buku belum bahasa karena banyak ya. Asmaul. Banyak Masya sekali Allah. rahasia sholat. Nanti ada rahasia Kitabnya masih sujud tebal ya. berarti ini. Iya. Ada rahasianya. Dalam Fatihah kita juga nanti kita sebutkan kenapa kita ngucapin Alhamdulillahirabbil alamin dahulu. Jadi Hmm. nanti ada rahasianya. Berarti setiap bagian-bagiannya itu Ustaz berarti penuh rahasia ya, penuh Penuh makna rahasia. dan ya mungkin Ya. kalau misal kayak kita gitu ya kayak kita ini misal di mana nih titik poinnya gitu. Ternyata Mm-mm. kalau kita paham, ternyata kalau kita memaknainya justru semuanya poin semua gitu Ustaz ya. Iya. Masya Tidak Allah. ada orang kalau mengetahui rahasia sholat itu, ya, dia bekerja, dia yang nunggu sholat. Hmm. Makanya kan orang mukmin itu kan nunggu sholat, nunggu Ya, sholat. ya. Ya, kalau guru saya bilangnya kayak gini, Ustaz. Eh, Mm, jadi pas sebelum sholat pun gitu, kayak kita kan pastilah punya banyak dosa ya, yang tadi disebutin tuh. Kita punya banyak dosa gitu. mm, mm, Kalau kita dipanggil bos aja, terus kita punya dosa, terus kita dipanggil bos, pasti sebelum sebelum menghadap bos tuh kita udah nangis, udah takut, udah gimana gitu ya. Iya, Nah, kalau sama bos aja bisa kayak gitu gitu. Kita iya, menghadap Allah dengan punya banyak dosa, terus kita kayak santai aja kayak datar gitu, nggak merasa takut atau nggak merasa gimana gitu, nggak merasa ya mm, mungkin yang tadi itu tadi ya, yang kisah tentang Malik bin Dinar itu ya Ustaz. Seperti iya, itu. Masya iya. Jadi Allah. kalau Allah tidak meletakkan kata iya karena Abu dua iya karena Sa'in, mungkin kita nggak bakal mengucapkannya. Masya Jadi Allah. ya apa ya? Ketika kita mengucapkan iya karena Abu dua iya karena Sa'in, selesai-selesai sholat, ya kita pikirkan, kita langsung meminta bantuan pada manusia. Kita langsung menyembah harta, menyembah uang, ya, menyembah popularitas, menyembah pujian-pujian dan banyak lagi yang lainnya. Ya, Masya Allah. Siap. Cukup sepertinya. Karena Iya, ternyata masih ada lanjutannya ya. Mudah-mudahan nanti iya, iya, izinkan kita bisa ketemu lagi, bisa iya, sharing insya lagi Allah. sama Ustadz ya, Iya, iya, dengan rahasia-rahasia yang lainnya karena masih banyak rahasia nih yang kayak. lain. Iya, Nah, ini satu lagi rahasia-rahasia berikutnya Ustadz, sholatnya. terakhir Iya, Ustadz. iya, Ada silakan. Ibu Maina, silakan Bunda. Ya, Bunda silakan Bunda. iya. Jazakillah Kang Didin dan Pak Ustadz atas Ya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Ustadz, tadi saya mendengar salah satu untuk tetap kita bisa fokus itu adalah harus zuhud ya. Artinya tidak apa? Tidak ubud dunia dan mengambil secukupnya. Nah, ini saya mau bertanya Ustadz, eh, maksudnya gini, sebetulnya Islam itu gimana ya? Eh,
saya pernah juga berbincang dengan teman masalah ini, tapi belum ketemu jawabannya Ustadz. Jadi Mm-mm. Islam itu sebetulnya kan bagaimana mau makmur dan sebenarnya tidak tidak mengajarkan hidup gimana ya, hidup miskin melarat gitu loh Ustadz Ya. maksudnya. Nah, Mm-mm. bagaimana dulu sebetulnya kayak Abdurrahman bin Auf dan Bin Auf ya. Amzah gitu ya. Ya, eh Utsman bin Maksud Affan. saya tuh ingin menggali cara pandang kita sebagai orang Islam itu sebetulnya bahwa dalam berdakwah pun kita butuh harta gitu ya. Ya. Mm. Dan sekarang pun di masjid-masjid mulai bergerak ya. Ada masjid yang dijadikan eh, bekerja sama dengan misalnya dari panitia masjid itu ada Mm-mm. semacam misalnya beternak, kemudian dari hasil ternaknya itu tidak mengambil keuntungan banyak dengan menghidupkan masjid gitu-gitu ya Pak Ustadz. Nah, Ya. bagaimana sih mendudukkannya itu Pak Ustadz sehingga kita itu tidak seolah-olah di disebut ubud dunia. Sekarang ini kita untuk menyekolahkan anak aja misalnya kayak di sekolah Islam gitu ya, sebutlah misalnya Pak Ustadz ya. Masya Allah kadang-kadang biayanya lumayan lumayan mahal gitu ya Pak Ustadz. Nah, Ini ada sekolah waktu Islamnya itu ya, ada kata Islamnya ya. iya, waktu itu saya berdiskusi dengan teman saya yang memang kebetulan beliau juga aktif di masjid dan sekarang udah mulai menghidupkan masjid dengan kayak kemarin kurban, dia sampai sudah ternak dari yang nginiin Ya. sapi, tapi nanti sapinya itu hasilnya itu dikembalikan untuk kemakmuran masjid begitu Ustaz. Nah, itu saya belum ketemu ngobrol sama dia itu karena kalau bercermin kepada kehidupan Nabi gitu ya Ya. Pak Ustadz ya. Memang beliau pernah sempet ini loh. Jadi yang belum ketemu itu Nabi pun pernah susah gitu loh sampai hidup susah. Jadi belum ketemu di situnya Pak Ustadz. Mohon penjelasan untuk mendudukkannya itu Pak Ustadz. Terima Ya. kasih Kang Didin dan Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada saat kita menyebutkan zuhud, ya yang dimaksud dengan zuhud di sini adalah hati kita yang zuhud, Bu ya. Jadi hati kita yang zuhud. Artinya ketika ya tadi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu memiliki kekayaan yang melimpah, ya mereka itu berbeda. Ketika misalnya harta kekayaan mereka ya, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf ya, itu setengah dari hartanya ia bagikan, Bu ya. Dia bagikan itu. Artinya apa? Dia tidak terikat dengan harta tadi, tapi dia mencari. Nah, jadi dalam Islam itu yang dimaksud dengan hubbud dunia itu adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia tadi. Ya, jadi kecintaan yang berlebihan, takut kehilangan, ya. Kemudian sampai nggak bisa tidur, ya. Ini bisa saya habisin nggak sebelum saya mati ini harta saya. Nah, itu namanya hubbud dunia. Nah, hubbud dunia itu juga bisa dimaknai bahwa seseorang itu eh, merasa sedih dengan apa yang sudah hilang dari tangannya, ya. Kemudian merasa gelisah dari apa yang belum ia genggam. Jadi itu dunia tuh. Yang dimaksud itu juga dunia itu adalah kesedihan kita terhadap sesuatu yang hilang dari genggaman kita, kemudian gelisah terhadap apa yang belum ada dalam genggaman kita. Jadi Islam itu tidak anti ya terhadap kekayaan. Bahkan ya orang yang mencari nafkah ya, seorang sahabat yang tidak ikut perang kemudian mencari nafkah ya, kemudian tangannya itu sampai kasar itu dicium sama Nabi. Dicium sama Nabi. Karena usahanya untuk mencari harta yang halal. Jadi mencari harta yang halal, yang thayyib, itu adalah bagian daripada kita zuhud dalam kehidupan dunia. Kalau misalnya kita mencari harta tadi ya berlebihan tadi, yang berlebihan tadi dengan tujuan bermegah-megahan, kemudian untuk saling at-takatsur ya, saling pamer ya, saling apa namanya menandingkan ya, atau apa istilahnya ya? Apa istilahnya Kang Deden ya? Membandingkan ya dengan orang lain, harta saya lebih banyak dan lain sebagainya, ya itu yang dimaksud. Tapi kalau kita punya kekayaan, ya, kemudian dari kekayaan kita itu kita sudah eh, zakatkan ya, zakat mal kita zakatkan ya 2,5% dari harta kita ya. Kemudian kita gunakan untuk belanja barang mewah nggak masalah. Selama tetangga-tetangga kita nggak ada yang kelaparan. Ya.
Tetangga-tetangga kita pastikan sudah bisa tercukupi kehidupan mereka, makan minum mereka. Setelah itu, apakah Islam melarang kita untuk membeli suatu hal yang mewah? Tidak. Nah, jadi hubbud dunia yang dimaksud itu adalah tadi ya, takut akan hilangnya sesuatu atau takut fakir lah ya, atau takut miskin lah. Seperti itu, Bu ya. Bu siapa tadi? Bu. Ibu Halo? Jumainah. Nah, Bu Jumainah ya, seperti itu. Jadi kalau Nabi itu eh, sampai nggak punya apa namanya, nggak punya makanan ya. Kadang-kadang Nabi berpuasa ya. Kadang-kadang Nabi itu menjual baju perangnya untuk makan gitu kan. Ya Nabi memberikan contoh. Nabi itu adalah tauladan. Tetapi pada masa Nabi juga ada sahabat yang kaya juga. Yang ditawarkan oleh Nabi siapa yang mau bersedekah. Yang membuktikan bahwa Nabi juga tidak anti dengan kekayaan. Nah, tetapi ya harus kita ingat, biasanya kekayaan itu membawa kita kepada kesombongan kalau nggak hati-hati. Jadi harus benar-benar menyadari bahwa itu semuanya adalah titipan dari Allah kepada kita ya untuk kita sedekahkan, kita ambil sewajarnya saja dan insya Allah harta itu akan membawa kita kepada kebaikan dalam kehidupan di dunia dan juga kebaikan dalam kehidupan akhirat. Seperti itu, Bu Jumainah. Jadi nggak masalah ya. Bahkan Islam yang menyuruh kita kerja keras, ikhtiar nih. Ya, bahkan ibadah itu kan mencari nafkah kan. Kita pekerjaan dunia yang kalau niatnya adalah untuk mencari nafkah keluarga dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pekerjaan akhirat dan akan menjadi pahala malah. Kerja kita ya kalau petani nyangkulnya, kalau orang kantoran ngantornya itu kalau niatnya karena Allah dan niatnya memang benar-benar menjalankan amanah dari Allah, yaitu menafkahi keluarganya, maka ia akan jadi pahala pekerjaannya tadi. Jadi betapa banyak pekerjaan dunia, pekerjaan yang seolah-olah itu kelihatan dunia, tapi ternyata itu menjadi pekerjaan akhirat. Dan betapa banyak, ini hadis Nabi ya, pekerjaan yang serupanya atau bentuknya akhirat, tapi ternyata menjadi pekerjaan dunia. Kenapa? Bihusnin niyah, karena niat yang baik. Atau bisu'in niyah, atau karena niat yang buruk. Seperti itu. Kang Dedin. Bukan tentang banyak atau sedikitnya Iya, ya, di tentang kemelekatannya di hati nih. iya Kalau kemelekatan. apa kalau kitanya takut berarti walaupun mungkin secara dunianya sedikit, tapi kalau itu kayak melekat di hati ya nggak bagus juga Iya, ya Ustaz ya. nggak bagus juga. Kalau Jadi, banyak iya. ini. Mm-mm. Jadi yang penting ikutkan Allah aja sih, Ah, sertakan Allah. Kalau misalnya makan yang mewah, punya Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Ya kan? Eh, terima kasih ya Allah udah dikasih makan enak. Terima kasih Allah bisa healing, bisa jalan-jalan sama keluarga. Kan bersyukur. Kadang-kadang setan kan begitu. Kadang-kadang perbuatan yang baik kita lakukan, tapi karena kita nggak tahu, jadi seolah-olah kita merasa berdosa. Padahal kalau ya iya. Allah saya ini mau berbahagia ya Allah, mau menikmati keindahan alammu ya, mau menikmati rezekimu bersama keluarga ya Allah. Terima kasih. Jadi baik. Jadi ya nggak sekaku-kaku banget gitu Membahagiakan ya. istri ya Ustaz ya. Membahagiakan istri itu kan pekerjaan luar biasa tuh, membahagiakan istri di rumah seperti itu. Justru kalau katanya kalau laki-laki itu atau suami, seorang suami itu kan izahnya itu yaitu mencari nafkah gitu. Kalau seorang Mm-mm. suami justru nggak cari nafkah, ya justru Mm-mm. kehilangan izahnya kan, dan itu Iya, jadi hilang wibawanya di depan iya, istri dan apa istilahnya ya udah gitu kan, istilahnya iya, kayak eh, hilang aja gitu kan istilahnya iya, izahnya sebagai seorang kepala rumah tangga gitu ya Ustaz ya. iya. Intinya apapun kalau tujuannya Allah dan dengan cara yang baik akan baik semuanya. Jadi secara tidak langsung izah dan lain sebagainya itu akan kita dapatkan. Karena juga Masya ya Allah. kita dalam melakukan apapun itu kan nggak boleh atas dasar manusia ya, respon manusia, perasaan manusia ya. Pasti akan kecewa Kang Dedin. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu karena manusia ya kita berbuat baik, ternyata besoknya dia apa namanya dia mengecewakan kita, lalu kita menyesal memberinya, jadi habis tuh pahala-pahala kita tuh. Udah gitu kecewa, Masya pahala nggak dapat. Tapi kalau karena Allah
Karena cinta kita karena Allah, kita senyum sama orang, ya, kita berbuat baik pada orang, ya terserah orang itu mau merespon seperti apa. Karena saya melakukan ini karena cinta saya pada Allah. Jadi pada saat dia melakukan apapun itu, yang terbayang adalah Allah. Nah, jadi nggak ada jalan kecewa. Makanya orang yang mukhlis, khalis itu kan hatinya suci, murni gitu kan. Nggak ada ikatan-ikatan. Ya, mau dia dipuji, mau dia dicerca, mau dicaci maki, nggak ada nggak ada bedanya bagi dia. Nah, itu orang-orang yang ikhlas. Jadi ya orang yang ikhlas dan orang yang ikhlas itu kan selalu mengingat Allah ya. Mengingat Allah itu ya dengan sholat. Dan sholat itu pun harus ikhlas. Yaitu sumber kebahagiaan. Ya, insya Nah, Allah. selama ini kan kita nyari Siap. kebahagiaan dari Ya, pujian manusia. jadi Padahal itu sumber penderitaan. Seperti itu kan Didin. Masya Allah ya dalam ya. Mm-mm. Eh, jelas ya Ibu Jumaina ya. Ya, Tapi ya insya ada Allah tuh mudah-mudahan. teman saya benar-benar hubud dunia tuh. Orang Sukabumi, Ustaz. Ya, Sukabumi hubud dunia. Sukabumi kan hubud dunia. Hubud dunia, ya. Sukabumi hubud dunia. Nah, kalau itu benar-benar hubud dunia itu. Berarti harus Masya hubullah Allah namanya ini. itu harus diganti ya. Al-hubbulillah. Berarti nanti itu harus diganti, nanti harus ini ada pergantian. Iya. Masya Allah ya, kayak benar semuanya. Alhamdulillah Iya, ini iya. uh, Alhamdulillah. banyak nih dari apa rahasia-rahasia sholat dan ini Iya, belum beres ya. Mudah-mudahan nanti kita belum ketemu lagi, beres. kita bisa Slide-nya juga, belajar juga lagi. belum selesai tadi. Uh, Nanti iya. bagaimana cara khusyuk juga ada dijelaskan ya. Cara khusyuk. Kenapa kita Masya perlu Allah. khusyuk? Insya Allah kalau ada waktu dan Uh, kesempatan dan Allah masih memberikan kesempatan untuk terutama ya. amin ya Allah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, benar semuanya. Alhamdulillah ya. uh, Kajian malam hari ini kita dapat insight banyak nih tentang Alhamdulillah. rahasia-rahasia dari sholat sering kita lakukan dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, untuk Hmm. bisa mengaplikasikannya dan Allah Ya insya mudahkan Allah. kita Hmm. untuk terus senantiasa memperbaiki diri ya Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada ibu semuanya yang sudah berkontribusi di Healing Bersama Quran ini, di Quran ini. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan doain kita ya biar bisa Amin. istiqomah terus ngadain kajian kayak gini biar semakin banyak orang yang tercerahkan termasuk saya Amin. sendiri beserta tim yang bertugas mudah-mudahan tetap ikut tercerahkan juga ya. Dan Ustaz, Amin. terakhir Ustaz, conclusionnya Ustaz dari kajian kita pada malam hari ini. Ya sebenarnya saya mau ngasih pamungkas tadi ya. Nah, ini Ini pamungkas jadi saatnya, pamungkasnya. ada pamungkas ya. Ini tentang bagaimana Allah membahasakan ya atau memanggil hambanya melalui Nabi Daud alaihissalam. Jadi wa Allah ila Daud. Jadi Allah saya terjemahkan aja ya. Jadi suatu hari Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu melakukan dosa dan berilah peringatan kepada orang-orang yang selalu di jalan yang benar. Lalu Nabi Daud menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa memberikan peringatan kepada orang-orang siddiqin, orang yang selalu benar, dan bagaimana saya bisa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa. Nah, berikanlah kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa bahwa tidak ada dosa besar bagiku. Tidak ada beban bagiku satu dosa pun kecuali orang yang berdosa tersebut aku ampuni. Dan berikanlah peringatan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan atau orang-orang yang selalu dalam jalan yang benar bahwa jangan sampai mereka merasa ujub, merasa bangga dengan amal mereka. Karena saya tidak meletakkan keadilanku dan hisapku atas seseorang kecuali dia akan hancur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita melaksanakan sholat atau ibadah apapun
kemudian kita mengandalkannya untuk menjadi jalan kita untuk masuk surga. Tapi selalulah minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap sholat kita, ibadah kita, zakat kita, kebaikan kita. Jadi jangan ujub gitu. Oh, saya udah sholat nih, udah sholat tahajud, sholat duha, rajin saya sholat nih, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah saya masuk surga. Jangan. Atau orang-orang yang berdosa nih, oh saya mah udah gak bisa lagi lah, udah banyak dosa, saya malu, sholat pun malu. Jangan. Belajarlah untuk sholat, teruslah melaksanakan sholat, meskipun Anda tidak khusyuk. Ya, dalam kegiatan sehari-hari Anda sholat, itu adalah kegiatan sehari-hari Anda dan kegiatan sehari-hari kita untuk belajar khusyuk dalam sholat. Jadi terus belajar. Jangan nggak khusyuk kemudian nggak sholat ya. Jadi tiap hari latihan, berusaha dengan sekuat tenaga. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya Kang Didin. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Ya kita Allah. semoga kelak terhitung orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Sekian dan terima kasih. Wasikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah Ustadz. Ya, afwan. Nah ya, ayo benar semuanya, alhamdulillah kajian pada malam hari kita ini sudah selesai dan sekali lagi mudah-mudahan Allah pahamkan kita dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya. Dan langsung saja, ayo benar semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karunia dari Allah, yang salahnya dari kesalahan saya pribadi mohon dimaafkan. Saya Dedi Nur undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran atas Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat Bunda. حسن التأمل بالإله